Dewan dan Pengurus Marga Chung Dunia periode keempat resmi dilantik, lebih dari 1.000 hadirin mengheningkan cipta untuk Murdaya Pu. Sebuah babak baru dalam sejarah organisasi Marga Chung Dunia resmi dimulai pada Minggu malam, 13 April 2025, ditandai dengan pelantikan Dewan dan Pengurus Marga Chung Dunia periode keempat. Acara yang berlangsung hikmat dan meriah ini digelar di Golden Sands International Restaurant, Jakarta. Pelantikan ini diawali dengan prosesi penyerahan pataka organisasi dari Ketua Umum Marga Chung Dunia periode ketiga, Chung Wai Ping, kepada penerusnya, Ketua Umum periode keempat, Effendi Chung. Setelah penyerahan pataka, prosesi pelantikan dilanjutkan dengan penyerahan stempel organisasi Dewan Pengawas dan dilanjutkan dengan penyerahan piagam pengangkatan kepada para pengurus Marga Chung Dunia periode keempat. Pelantikan ini disaksikan oleh Ketua Umum PSMTI Willianto Tanta beserta jajaran Dewan dan pengurus PSMTI lainnya, seperti Ketua Dewan Penasehat PSMTI Lukas, Dewan Penyantun PSMTI Abraham Rudi, Ketua Harian 1 PSMTI Martinus Joni Sugiarto bersama pengurus PSMTI Provinsi DKI Jakarta. Kemudian ada pengurus dari organisasi Marga beserta lebih dari 1.000 tamu undangan, termasuk putri-putri binaan Yayasan El John Indonesia, yang turut menyaksikan momen bersejarah ini. Pada kesempatan ini, Ketua Umum Marga Chung Dunia periode keempat dan Ketua Umum PSMTI mengajak tamu undangan untuk mengheningkan cipta mengenang kepergian Murdaya Pu, tokoh Tionghoa nasional yang wafat pada 7 April 2025. Murdaya Pu bukan hanya dikenal sebagai Ketua Dewan Pengawas PSMTI, tetapi juga sebagai figur inspiratif yang memberikan kontribusi luar biasa bagi masyarakat Tionghoa Indonesia dan bangsa secara luas. Di mata masyarakat, ia bukan sekadar tokoh pengusaha sukses, namun juga pejuang hak sipil dan kesetaraan antar warga negara. Salah satu warisan terbesarnya adalah peran sentral dalam mendorong lahirnya 2 regulasi penting yang hingga kini menjadi tonggak perjuangan anti diskriminasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Tak hanya di bidang hukum dan sosial, Murdaya Pu juga dikenal sebagai pengusaha sukses yang mampu menciptakan ribuan lapangan kerja. Usaha-usahanya bergerak di berbagai sektor, dan yang patut dicatat, ia membangun bisnisnya dengan prinsip inklusivitas, tidak memandang suku, agama, ataupun latar belakang sosial. Bapak Ibu yang kami banggakan dan saya cintai dan hormati, seperti tadi yang disampaikan oleh tokoh Effendi Chung bahwa pada tanggal 7 kemarin April kita telah kehilangan atau pergi tokoh kita atau kakak kita Murdaya Pu, tokoh pejuang kesetaraan hak warga negara dan kerukunan antara etnis, yang mana beliau adalah panutan kita yang sangat berjasa telah memperjuangkan undang-undang kewarganegaraan Indonesia semasa hidup beliau. Untuk itu kita mengheningkan cipta, semoga beliau sudah ada di alam bahagia di surga. Ini cipta kita mulai. Willianto Tanta mengucapkan selamat kepada Dewan dan Pengurus Marga Chung Dunia periode keempat. Willianto menekankan bahwa acara pelantikan ini bukan hanya prosesi seremonial, melainkan merupakan momen bersejarah dan simbol tonggak baru dalam perjalanan panjang komunitas Marga Chung. Ia meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Effendi Chung, Marga Chung Dunia akan terus berkembang dan memberikan dampak luas bagi masyarakat, tidak hanya untuk kalangan internal marga, tapi juga bagi bangsa secara keseluruhan. Hari ini bukan hanya sekedar seremonial pelantikan. Ini adalah momen bersejarah yang menandai tonggak baru dalam perjalanan panjang Marga Chung.
marga yang telah tumbuh menyebar dan berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan di seluruh dunia. Kita semua hadir di sini sebagai satu keluarga besar yang disatukan oleh darah, sejarah, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur kita. Tanggung jawab sebagai ketua marga Chung Dunia bukanlah tugas yang ringan. Ia adalah simbol persatuan pengayom dan sekaligus nahoda yang akan menuntun arah gerak marga ini di masa depan. Kepada Koko FPD Chung, kami sekali lagi ucapkan selamat, dan kami percaya dengan semangat kebersamaan dan jiwa kepemimpinan yang Koko miliki, marga ini akan terus maju, tumbuh, dan memberikan dampak positif tidak hanya bagi anggotanya, tapi juga bagi masyarakat luas. Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua Umum Marga Chung Dunia periode keempat, Effendi Chung menegaskan komitmennya untuk membawa organisasi ini ke arah yang lebih besar dan berdampak luas bagi masyarakat. Effendi menilai bahwa Marga Chung memiliki potensi besar dalam membentuk generasi yang unggul, bukan hanya dalam bidang budaya, tetapi juga dalam aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, saya cumanya ingin saya diangkat menjadi ketuanya, dunia sebetulnya saya juga belum bisa sanggupnya, tapi apa boleh buat lebih menggunakan Chung sebetulnya saya belum ada. Terima kasih juga dari Hong Kong, dari Singapura, Malaysia, sama Thailand, sampai yang lainnya. Tujuan saya ini kita mau rombakkan untuk generasi akan datang supaya yang memajukan bangsa kita dan seluruh dunia. Dan juga saya rencananya untuk bantu pemerintah untuk tanam padi, program dari Presiden, dan melakukan pertanian pangan untuk seluruh Indonesia. Dan juga kemarin Presiden sudah mengumumkan katanya kita melakukan pendidikan untuk bangsa kita. Jadi kita juga akan dimajukan untuk AI, robot, sama drone di Indonesia. Jadi saya undang dari Menteri Pendidikan Pak Togar, Profesor Togar, dia sebagai ahli AI, robot, sama yang drone. Tim Eljon TV melaporkan.